Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Infus Ranger Latak. Yang pertama di sini kita masuk pada pengadaan dan kualifikasi material. Next. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang spesifikasi bahan baku, yang dimana dalam pengadaan bahan baku seperti Infus RL ini, CDOB menekankan bahwa mutu dan keamanan bahan harus tetap terjaga selama proses distribusi. Nah, hal ini juga sesuai dengan pedoman yang menyatakan bahwa untuk menjamin keamanan, khasiat, dan juga mutu obat beredar, perlu menerapkan penerapan cara distribusi obat yang baik dalam setiap aspek dan rangkaian distribusi obat. Bahan baku yang diperoleh harus tetap memenuhi spesifikasi dan tidak mengalami kerusakan kontaminasi atau penurunan kualitas selama penyimpanan dan juga penyaluran. Oleh karena itu, penanganan dan kondisi penyimpanan menjadi faktor penting dalam kualitas bahan agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada kualifikasi pemasok, yang dalam kualifikasi pemasok ini CDOB juga menekankan bahwa pengadaan obat harus berasal dari sumber yang sah dan mampu menjamin mutu produk selama proses distribusi. Oleh karena itu, sebelum bahan diterima, perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap pemasok, dan produk yang dikirim itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada verifikasi dokumen seperti kesesuaian dengan dokumen pengiriman. Yang kedua ada pemeriksaan fisik dokumen, kondisi fisik bahan, yaitu kemasan, label, dan juga kemungkinan kerusakan. Dan yang terakhir dia juga harus memastikan bahwa sumber pengadaan berasal dari pihak yang sah. Next. Nah, selain itu, aspek operasional distribusi seperti pengangkutan dan juga penyimpanan juga harus diperhatikan, karena pedoman mengatur bahwa kegiatan distribusi, termasuk bangunan, peralatan, dan juga operasional, harus mampu menjaga mutu produk. Dengan demikian, kualifikasi pemasok tidak hanya menilai legalitasnya saja, tetapi juga mencakup periksaan kondisi bahan dan sistem distribusi untuk menjamin kualitas tetap terjaga. Next. Oke, selanjutnya ini adalah contoh gambar dari clean room. Nah, gambar tersebut menunjukkan desain fasilitas clean room pada industri farmasi steril yang menerapkan prinsip klasifikasi ruang berdasarkan tingkat kebersihan, mulai dari grade A, B, C, dan juga D. Nah, tata letak ini juga memperlihatkan bahwa setiap ruangan memiliki fungsi spesifik, seperti ruang produksi, koridor, area pencucian, serta fasilitas pendukung seperti autoklav yang digunakan untuk sterilisasi alat dan juga bahan. Selanjutnya, selanjutnya ada pengertian dari setiap grade. Yang pertama ada grade A, merupakan area paling kritis yang digunakan untuk proses aseptik seperti pengisian produk sistem laminar airflow atau LAF untuk menghasilkan aliran udara searah dan juga meminimalkan kontaminasi. Yang kedua ada grade B, dia itu berfungsi sebagai area latar belakang untuk mendukung aktivitas di grade A dan mempertahankan kondisi lingkungan yang terkendali. Selanjutnya ada grade C, digunakan untuk tahap proses dengan tingkat risiko kontaminasi sedang seperti persiapan larutan sebelum sterilisasi. Kemudian ada grade D, merupakan area dengan tingkat kebersihan paling rendah dalam clean room, biasanya digunakan untuk tahap awal produksi. Selanjutnya ada alur personel dan juga material. Adanya pemisahan jalur antara personel dan material melalui sistem airlock, yaitu yang pertama personel airlock atau PAL yang digunakan sebagai area transisi bagi personel untuk melakukan proses penggantian pakaian secara bertahap sebelum memasuki area dengan tingkat kebersihan lebih tinggi. Yang kedua ada material airlock atau MAL yang berfungsi sebagai jalur keluar masuk material dengan sistem interlock untuk mencegah terbukanya dua pintu secara bersamaan dan menghindari kontaminasi silang. Selanjutnya ada penerapan personel
higiene di ruangan steril. Personel higiene merupakan aspek penting dalam pengendalian kontaminasi karena manusia merupakan sumber utama partikel dan mikroorganisme di clean room. Nah, ada beberapa penerapan personel higiene meliputi yang pertama menjaga kebersihan tubuh dengan mandi sebelum memasuki area produksi. Yang kedua, menjaga kebersihan kuku dan tidak menggunakan perhiasan atau kosmetik yang berpotensi menghasilkan partikel. Yang ketiga, memastikan kondisi kesehatan yang baik dan tidak bekerja dalam keadaan sakit seperti flu atau batuk. Selanjutnya ada perilaku personel. Selain kebersihan diri, perilaku personel juga sangat mempengaruhi tingkat kontaminasi dalam clean room. Nah, perilaku yang harus diterapkan antara lain yang pertama, bergerak secara perlahan dan terkontrol untuk meminimalkan pelepasan partikel. Yang kedua, menghindari percakapan yang tidak perlu karena dapat meningkatkan jumlah droplet di udara. Yang ketiga, tidak menyentuh permukaan atau peralatan secara sembarangan untuk mencegah kontaminasi silang. Yang keempat, memenuhi prosedur operasional standar atau SOP dan menjaga posisi kerja agar tidak mengganggu aliran udara laminer. Selanjutnya, selanjutnya. Baik, selanjutnya metode produksi spesifik infus ringan laktat, di mana infus ringan laktat merupakan sediaan larutan steril yang mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan laktat dalam pelarut water for injection. Nah, di sini produksi infus ringan laktat menggunakan metode sterilisasi akhir karena seluruh komponennya itu stabil terhadap panas, paling efektif, dan aman. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama penimbangan bahan baku sesuai formula, yang kedua pelarutan dalam water for injection, yang ketiga penyaringan awal, yang keempat pengisian dalam wadah infus, yang kelima penutupan, yang keenam sterilisasi menggunakan autoclave, dan yang ketujuh pendinginan dan inspeksi akhir. Nah, metode ini dipilih karena memberikan jaminan sterilisasi tinggi dan lebih aman dibandingkan metode aseptik. Selain itu, alasan pemilihan metode ini adalah ringan laktat tahan terhadap suhu tinggi, resiko kontaminasinya itu lebih rendah dan direkomendasikan untuk sediaan infus. Selanjutnya, evaluasi mutu sediaan steril infus ringer laktat. Yang pertama, uji sterilitas. Jadi, proses sterilisasi secara garis besar merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme hidup, pengotor maupun spora dan pirogen yang terkandung di dalam suatu benda atau produk, baik obat ataupun kemasannya serta peralatan medis lainnya. Nah, karena di sini ringer laktat bersifat head stable atau tahan panas dan bervolume besar dan um, parenteral, sterilisasi yang digunakan itu merupakan sterilisasi terminal dengan autoclave. Itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang menurut pedoman farmakope edisi 5 dan USP serta CPOB khususnya di Aneks 1 tentang pembuatan produk steril sangat mendorong penggunaan sterilisasi akhir atau terminal sterilization daripada aseptic processing karena risiko kontaminasi lebih rendah. Kemudian untuk yang kedua, uji endotoksin bakteri. Nah, uji ini bertujuan untuk mendeteksi atau mengukur kadar endotoksin, baik itu merupakan lipopolisakarida atau LPS dari dinding sel bakteri
gram negatif yang dapat menyebabkan reaksi pirogenik seperti demam, shock, dan inflamasi meskipun sediaan sudah steril. Endotoksin tidak dapat hancur oleh proses autoklav sehingga pengujian wajib dilakukan pada produk jadi. Nah, untuk ringer laktan, di sini digunakan metode gel cloth yang cocok untuk uji kualitatif atau untuk konfirmasi. Nah, cara melakukannya adalah siapkan 4 tabung dengan isi tabung itu seperti tertera di video kami ini. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu kita masukkan 0,1 mili cairan sampel atau kontrol ke masing-masing tabung. Kemudian ditambah dengan reagen LAL ke setiap tabung, mulai dari tabung negatif. Nah, kemudian kita kocok pelan-pelan tabung bisa menggunakan vortex agar tercampur rata. Kemudian masukkan tabung ke water bath atau heating block dengan suhu 37 derajat Celcius kurang lebih selama 60 sampai 60 eh, detik sampai 2 menit. Jangan diganggu selama inkubasi. Kemudian s- setelah 60 menit keluarkan tabung satu persatu. Balik tabung perlahan 180 derajat dengan satu gerakan halus. Kemudian dilihat hasilnya positif apabila terbentuk gel padat yang tidak terpecah atau runtuh saat dibalik. Kemudian untuk negatif itu cairan tetap mengalir atau gel pecah. Nah, interpretasi hasil tabung sampel negatif ditambah PPC positif ditambah negatif kontrol negatif sama dengan lolos uji. Endotoksin kurang dari batas. Nah, jika sampel positif kadar endotoksinnya itu lebih dari eh, delta, perlu pengenceran lebih tinggi atau investigasi. Nah, kalau semua kontrol harus tidak valid, jika semua kontrol harus valid jika tidak diuji ulang. Yang ketiga, uji partikulat. Nah, uji partikulat ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel asing subvisible atau tidak terlihat oleh mata biasa dalam sediaan infus agar tidak menyebabkan risiko emboli pembuluh darah, penyumbatan, atau reaksi inflamasi saat diberikan intravena. Metode like obscuration menggunakan alat particle counter atau sejenisnya yang mengukur hamburan atau hambatan cahaya. Nah, secara sederhana dilakukan itu yang pertama nyalakan alat dan kalibrasi dengan standar partikel yaitu polystyrene beads. Kemudian yang kedua, bila sistem alat dengan air bebas partikel sampai bacaan rendah. Kemudian, masukkan sampel ringgal laktat minimal 25 mili per pengukuran ke dalam alat. Jalankan pengukuran. Alat otomatis menghitung partikel itu lebih besar dari 10 mikrometer dan lebih besar dari 25 mikrometer. Ulangi pengukuran 3-4 kali. Abaikan bacaan pertama jika perlu, lalu hitung rata-rata dan hitung hasil per mili. Hasil diterima jika rata-rata memenuhi batas eh, kurang dari sama dengan 25 partikel per mili dan kurang dari 3 partikel per mili untuk yang lebih daripada 25 mikrometer. Nah, yang keempat, uji kebocoran botol infus. Nah, di sini menggunakan prosedur vacuum decay. Nah, yang pertama itu prosedurnya adalah kita siapkan botol infus ringer laktat yang sudah diisi dan ditutup setelah autoclave. Kemudian dimasukkan ke dalam chamber khusus yang pas dengan bentuk botol. Kemudian tarik vacuum chamber ditutup rapat, lalu mesin menarik vakum dengan tekanan rendah sampai level yang sudah diatur. Yang ketiga, kita pantau tekanan mesin, mematikan pompa dan mengukur perubahan tekanan selama beberapa detik. Pada umumnya 5-30 detik menggunakan sensor. Kemudian dilakukan bacaan hasil itu pas atau lolos itu ketika tekanan tetap stabil dan tidak ada kebocoran. Fail atau gagal itu ketika tekanan naik atau vakum berkurang. Nah, itu bisa ada kebocoran, jadi botol harus ditolak secara otomatis. Nah, waktu ujinya itu bisa 10-60 detik per botol. Nah, keunggulan dari uji ini adalah dia tidak merusak botol atau non-destruktif, cepat, akurat, dan bisa dilakukan 100% pada skala produksi besar.
Selanjutnya, pengolahan limbah dan inaktivasi atau metode destruksi cincin beta-laktan pada limbah infus ringer laktat. Yang pertama, karakteristik limbah limbah infus ringer laktat. Ringer laktat adalah cairan infus yang mengandung NaCl, KCl, CaCl2, dan juga natrium laktat. Secara normal, ringer laktat ini bukan limbah B3 farmasi berbahaya dan juga tidak mengandung zat aktif antibiotik. Namun menjadi berbahaya jika digunakan sebagai pelarut antibiotik, terutama beta-laktam. Yang kedua, terkontaminasi sisa obat dari jalur infus. Dan yang ketiga berasal dari sisa terapi pasien, sehingga dikategorikan sebagai limbah farmasi cair yang terkontaminasi. Kemudian metode inaktivasi pada limbah infus ringer laktat. Yang pertama ada metode hidrolisis basah. Prinsipnya cincin beta-laktam akan terbuka atau ring opening pada kondisi basah sehingga obat dapat menjadi tidak aktif. Kemudian untuk prosedur standar farmasinya, yang pertama kumpulkan limbah ringer laktat dalam wadah tahan kimia. Yang kedua, tambahkan NaOH. Yang ketiga, atur pH menjadi 10-12. Yang keempat, aduk atau dihomogenisasi. Yang kelima, diamkan selama 1-2 jam. Yang keenam, terjadi destruksi cincin beta-laktan. Dan yang terakhir, lanjut ke netralisasi. Kemudian metode alternatif yaitu hidrolisis asam, kekurangannya korosif dan tidak direkomendasikan untuk fasilitas kecil. Prosedurnya, yang pertama tambahkan HCl atau H2SO4 dan yang kedua pH dibuat sangat asam. Kemudian untuk alternatif tambahannya yaitu oksidasi menggunakan kaporit atau CaOCl2 dengan fungsi untuk mengoksidasi residu antibiotik yang biasanya sebagai tahap tambahan. Kemudian untuk tahap lanjutan setelah dilakukan inaktivasi yaitu yang pertama netralisasi di mana pH disesuaikan ke 6-9 agar aman untuk lingkungan dan proses biologis. Yang kedua masuk ke IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Tahapannya yang pertama lakukan sedimentasi atau pisahkan partikel, yang kedua aerasi atau degradasi biologis, dan yang ketiga filtrasi atau pemurnian akhir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.